hormat kepada Dean gitu. Sepertinya seperti itu. Belajar hormat. Maksudnya belajar hormat tuh maksudnya menghargai gitu ya. Sayang sama dia, mau belajar karena tapi di rumah Lutfi itu yang paling gitu kan. Dari apa yang disampaikan tadi teman-teman, saya bisa melihat bahwa Lutfi punya harapan juga untuk generasi Indonesia nih yang masih anak-anak. Ada, pasti ada. Apa harapan Lutfi sebagai seorang anak Indonesia yang sedang belajar di luar juga, yang masuk dan sampai ke 6 besar COC, luar biasa. Harapan mungkin sekalian pesan penutup juga kali ya. Oke, langsung pengen ditutup sama Lutfi. Tapi satu lagi boleh nggak? Sekali terakhir boleh ya? Ini dijawab dulu. Terakhir nanti ada satu kata pertanyaan terakhir menutup sesi ini. Harapan ya. Saya harap anak-anak di Indonesia tuh walaupun keadaan kayak gini juga bisa optimis. Habis itu saya juga doakan mereka beruntung atau apa, bisa nemuin passionnya, bisa juga menekuni passionnya tanpa halangan, rintangan atau apa-apa gitu ya. Semoga kalian apapun yang kalian hadapi, kalian bisa tenang dan senyum gitu lah bagi saya. Terima kasih Lutfi. Tapi sebagai seorang penyuluh hukum, saya mau bagi 4 tips untuk menyiapkan diri menjadi generasi emas. Ini saya ambil dari pengalaman saya ketemu anak-anak di luar sana. Lutfi, tante kalau ketemu anak-anak yang chat, WhatsAppan, nanyain bagaimana mereka harus menjalani hidup. Karena kalau ke sekolah share nomor handphone, terus mereka, Bu ini begini menceritakan karena mereka nggak punya tempat cerita. Ternyata nggak dapet sosok orang tua yang tepat untuk bercerita, akhirnya cerita ke saya. Ada 4 tips yang saya mau bagi. 4 tips menyiapkan diri menjadi generasi emas. Katanya generasi emas di 2045. Untuk sampai ke sana nggak bisa ujuk-ujuk, butuh proses juga. Sama tadi, nggak ada sukses secepat kilat, harus jalani proses seperti Lutfi yang berproses yang hari ini bisa muang gitu ya. 4 tips untuk generasi zaman now yang menyiapkan diri menjadi generasi emas. Ternyata tips yang pertama itu adalah belajar agama dan mengamalkannya. Pasti. Nah, sepakat ya Lutfi? Belajar agama dan mengamalkan, karena ternyata banyak orang yang belajar sholat itu gimana, sholat itu tiang agama misalnya, terus 5 sholat wajib itu 5, tapi ternyata sholat subuh ditanyain nggak sholat, zuhur juga enggak. Nah, kita tahu tapi kita tidak mengamalkan. Nah, yang pertama tipsnya adalah belajar agama dan mengamalkan. Bukan hanya muslim mungkin ya, yang non muslim pun dengan segala pelajaran agamanya, amalkanlah apa yang Anda pelajari sehingga apa yang dipelajari itu menjadi bermanfaat. Karena kalau cuma belajar nggak diamalkan, nggak jadi apa-apa. Betul. Ya, yang kedua tipsnya untuk menjadi generasi emas adalah punya hubungan harmonis dengan keluarga. Nah, konteks di sini Lutfi, keluarga itu bukan hanya keluarga di rumah, tapi juga keluarga di sekolah. Jadi kalau kita anak-anakku sekalian punya keluarga di rumah itu bisa komunikasi dengan baik, harmonis, bercerita dengan orang tua mungkin bisa membantu anak-anak juga, kemudian bercerita dengan orang-orang yang ada di sekitar untuk menolong kita mencapai cita-cita. Nah, di sekolah itu keluarga kedua. Di sekolah juga kita bisa sharing ke guru gitu ya, cerita ke guru, ke teman-teman kita juga untuk apa? Membantu kita mencapai cita-cita kita. Jadi tips yang kedua adalah punya hubungan harmonis dengan keluarga, baik keluarga di rumah ataupun keluarga di luar rumah seperti sekolah. Kalau Lutfi sekarang tentunya di kampus gitu ya, bagaimana punya hubungan harmonis dengan mereka. Dan keluarga ketiganya sekarang COC, gimana punya hubungan harmonis dengan teman-teman di COC, itu jadi keluarga berikutnya juga. Nah, tips yang ketiga nih yang tadi Lutfi juga sempat bilang, Tante ini cuma nyimpulin nih Lutfi, tapi ini menjadi tips kalau menurut Tante. Tips yang ketiga adalah kenali dirimu, tahu apa minat dan bakatmu. Kalau kamu minati sesuatu, kamu tidak akan terkena tadi yang Lutfi bilang narkoba, nggak punya pergaulan tentang itu. Karena kalau kita udah minat sesuatu, kita bakal menekuninya, kita nggak akan kenal sama yang lain. Tante misalnya, dulu zaman SD suka nyulam, suka bikin sulaman, terus sulaman itu dibuat tiap hari bisa dijual. Pikirannya dapat duit dari sulaman itu. Terus kata ibu Tante dulu kan zaman masih kecil-kecil, kalau hari Minggu tuh jangan cuma pegang jarum terus, asing ngejarum terus ya, bantuin cuci piring gitu-gitu ya waktu kecil gitu. Ternyata kalau kita mencintai sesuatu sesuai dengan minat dan bakat kita, kita bisa someone yang punya nilai. Dari sisi materi juga sama dengan orang yang suka cuap-cuap tiba-tiba jadi MC, jadi juru bicara, moderator, itu kan
dia melakukan sesuatu yang dia minati tapi dapat imbas lainnya. Jadi yang ketiga tipsnya adalah tekuni yang kamu minati, kenali dirimu, tahu bakat dan minat apa, kemudian dalami itu. Dan yang keempat, tips terakhirnya adalah untuk mempersiapkan diri menjadi generasi emas itu, pilih pergaulan yang tepat. Kalau yang tiga tadi udah, tapi kalau kita salah pergaulan, Lutfi, ternyata bablas juga. Nah, itu 4 tips menjadi generasi emas menurut saya, menurut Bu Penyu. Kalau menurut Lutfi, apa tips penutup nih, berakhir bersama Lutfi, karena Lutfi akan istirahat dan saya akan juga melanjutkan tugas, tips menjadi generasi emas dari seorang Lutfi Bima Putra. Apa? Mungkin nambahin disiplin, harus bisa kontrol diri, harus bisa ngikutin apa yang kalian rencanakan. Namanya rencanakan udah bagus, tapi kalau kalian nggak bisa ikutin juga percuma gitu kan. Nah, Lutfi menambah, jadi ada 5 tips ya Lutfi. Tips terakhir adalah disiplin dengan jam sholat juga Lutfi. Ya, buat semua hal. Oke, itu teman-teman, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Maaf kita tidak bisa jawab satu-satu. Saya terima kasih, Tante terima kasih Lutfi sudah mau berbagi. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman 2000-an orang juga Lutfi yang nonton kita. Akhirnya luar biasa keberadaan Lutfi, dan ternyata Lutfi memanfaatkan teknologi, belajar juga, tapi jangan kata tadi jadi dua apa tadi? Bisa jadi keuntungan juga bisa sebaliknya. Maka kita harus pintar-pintar untuk menyikapi itu. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah ngikutin kami dari tadi. Lebih kurang setengah jam ya Lutfi. Terima kasih banyak Lutfi. Lutfi akan berangkat balik ke kampusnya ke Korea hari Rabu, dan ini buat saya secara pribadi, Tante terima kasih Lutfi, dan jujur tak ada yang terjadi tanpa izin Allah, dan pertemuan kita dan saya bisa ngobrol bareng Lutfi di sini pun atas izin Allah. Mudah-mudahan Lutfi selalu diiringi hal-hal baik. Amin. Tetap dengan istiqomahnya, tetap dengan ibadahnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan Lutfi meraih cita-cita, dan juga untuk teman-teman semua dimudahkan kita menjalankan proses dari hari ke hari, selalu dalam bimbingan Tuhan, selalu dalam tuntunan Allah, dan tetap berbaik sangka. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Lutfi, mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lutfi untuk momen luar biasanya 3.000 orang Lutfi. Alhamdulillahirabbil alamin.